Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Singkat cerita, setelah beberapa menit istirahat di pos 3, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Namun di perjalanan kali ini, Naomi terpisah cukup jauh dengan rombongannya. Mbak, kita berhenti dulu aja di sini sambil nunggu yang di belakang. Soalnya kalau kita mau ngejar rombongan yang di depan, udah ketinggalan jauh. Iya, Mbak. Kira-kira berapa menit lagi ya, Mbak, kita sampai di pos 4? Nggak tahu, Mbak. Soalnya aku juga pertama kali naik Gunung Slamet. Oh alah. Gimana kalau kita main petak umpet, Mbak? Kisah ini dialami oleh Naomi yang masih duduk di bangku SMK pada tahun 2024. Ketika itu, Naomi berencana mengikuti sebuah open trip yang dibuka secara online dengan objek wisata pendakian Gunung Slamet via jalur Bambangan yang diikuti sekitar 40 peserta, termasuk Naomi. Namun ia tak pernah menyangka jika hal buruk akan menimpa dirinya. Halo Kak, kira-kira nanti berangkatnya jam berapa ya? Pokoknya jam 11, siapin aja barang-barang dan peralatan yang mau dibawa. Nanti aku kabarin lagi kapan berangkatnya. Iya Kak, kalau gitu aku mau siap-siap dulu. Jam setengah 12 siang, Naomi selesai menyiapkan semua perbekalannya. Namun saat ia menunggu kabar dari anggota open trip lainnya, Naomi malah ketiduran sampai jam 3 sore. Duh, ketiduran lagi. Jam berapa ya ini? Lah, cepet banget udah jam 3 sore. Perasaan baru tidur sebentar deh. Tapi jam segini kok belum ada kabar ya? Apa aku berangkat sendiri aja sekarang? Masalahnya kalau nunggu terus kayak gini, bisa-bisa aku telat nyampe base campnya. Berangkat aja lah sekarang. Loh, Naomi, kamu mau kemana? Kok bawa tas segala? Bu, Naomi mau izin berangkat ke acara pelantikan pramuka, Bu, yang diadain sama sekolah. Oh, pramuka. Berapa hari acaranya? Palingan sehari semalam, Bu. Besoknya Naomi udah pulang kok. Ya udah, hati-hati berangkatnya ya. Iya, Bu. Kalau gitu Naomi pamit dulu. Ketika itu, Naomi sengaja berbohong dengan alasan mengikuti kegiatan pramuka agar mendapatkan izin dari ibunya. Pukul 3 sore, Naomi berangkat seorang diri menuju base camp pendakian Gunung Slamet dengan menempuh perjalanan selama 6 jam. Sekitar pukul 9 malam, Naomi akhirnya sampai di base camp pendakian. Sebelum melakukan pendakian, Ketua Open Trip memberikan briefing kepada para anggotanya. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, kita akan melakukan pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Dan nantinya akan ada 9 pos yang harus kita lewati untuk bisa mencapai puncak. Karena peserta kali ini cukup banyak, maka akan dibagi menjadi 3 kelompok dengan waktu pemberangkatan yang berbeda-beda. Tolong nanti sampah-sampah bekas bungkus makanan jangan dibuang di jalur pendakian. Kalau bisa dibawa sampai turun. Sampai sini paham ya? Paham. Baik, sebelum saya akhiri briefing kali ini, kita tutup dengan doa agar open trip kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan selamat sampai pulang ke rumah. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waktu itu, Naomi masuk ke kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang. Sekitar jam 11 malam, kelompok Naomi mendapat giliran untuk mendaki. Tapi sebelum itu, mereka menyempatkan berfoto di gerbang pendakian untuk kenang-kenangan. Setelah 1,5 jam perjalanan, Naomi bersama kelompoknya sampai di pos 1. Mbak, asalnya dari mana, Mbak? Aku dari Bekasi, Mbak. Berapa jam perjalanan, Mbak, kemari? Ya lumayan sih, Mbak. Sekitar 8 jaman kalau naik kereta. Terus kemari sama siapa aja, Mbak? Aku berdua aja, Mbak, sama temanku, Cindy. Oh, nah Mbaknya sendiri kesini berapa orang? Kalau aku berangkat sendirian aja, Mbak. Awalnya sih mau bareng sama anggota lain, tapi nggak jadi. Ya akhirnya aku kesini berangkat sendiri. Teman-teman, masih capek nggak? Kalau udah nggak capek, ayo kita jalan lagi. Udah mendingan sih.
Ya udah, kalau gitu ayo kita jalan sekarang biar nggak terlalu ketinggalan jauh sama kelompok lain. Ketika itu, mereka melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Namun di tengah perjalanan, tenaga Naomi mulai terkuras, sehingga rombongan mereka mulai terpisah. Tapi sesampainya di pos 2, Naomi masih menjumpai ketiga temannya yang tadi berjalan lebih dulu. Mbak, mau roti? Gak usah mbak, gak usah repot-repot. Aku udah bawa sendiri kok. Ternyata kalau malam gini udaranya dingin banget ya mbak. Padahal udah pakai jaket yang tebel loh, tapi masih tembus juga ke badan. Iya mbak, tapi untungnya ini nggak hujan. Coba kalau hujan, mungkin bisa tambah dingin lagi mbak. Selesai istirahat di pos 2, Naomi dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi, rombongan mereka terpisah kembali. Beberapa jam kemudian, Naomi sampai di pos 3 dan bertemu lagi dengan rombongannya. Singkat cerita, setelah beberapa menit istirahat di pos 3, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Namun di perjalanan kali ini, Naomi terpisah cukup jauh dengan rombongannya. Mbak, kita berhenti dulu aja di sini sambil nunggu yang di belakang. Soalnya kalau kita mau ngejar rombongan yang di depan, udah ketinggalan jauh. Iya mbak. Kira-kira berapa menit lagi ya mbak kita sampai di pos 4? Nggak tahu mbak, soalnya aku juga pertama kali naik gunung selamat. Walah, gimana kalau kita main petak umpet mbak? Gus, jangan aneh-aneh mbak, kita kan lagi di gunung ini, masa mau main petak umpet? Iya, cuma bercanda kok mbak. Loh, kalian ngapain berhenti di sini? Ya nungguin kalian lah yang di belakang, biar rombongannya nggak kepisah-pisah. Soalnya kalau kita ngejar rombongan yang di depan, udah ketinggalan jauh. Jadinya ya kita nungguin kalian. Walah, kirain kenapa. Ya udah, ayo kita jalan lagi. Palingan bentar lagi juga udah nyampe pos 4.